Halo, Assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Di video kali ini aku punya sebuah alat baru. Jadi ini dia barangnya. Jadi ini adalah coffee powder sifter. Jadi ini tugasnya adalah untuk menyaring bubuk-bubuk kopi yang keluar dari hasil grinder yang bisa membuat nanti kopi kita bisa jadi kurang enak. Jadi gimana perbedaan antara kita pakai ini dengan tidak pakai ini? Yuk saksikan terus video ini. Ini dengan gramasi kopinya bersih dan bersih. Biasanya Ada kafenya, per cuppingan penabang terhadap Oke teman-teman, jadi ini alatnya. Sebenarnya ini ada yang kalau teman-teman tahu Krove, nanti aku buat di sini. Sama sebetulnya fungsinya adalah untuk menyaring kopi. Jadi ini dalamnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi bubuk halus kopi itu bakalan keluar dari sini ketika kita saring nanti. Jadi tujuannya adalah ketika kita pakai ini kita adalah memaksimalkan ekstraksi menyeduh. Karena partikel kopi yang terlalu halus dia bakalan keluar dan semua partikel-partikel yang sama ukurannya itulah nanti yang masuk untuk kita seduh gitu. Jadi biasanya partikel kopi yang halus itu pasti ada ketika kita giling kopi, pasti itu muncul. Mau pakai grinder apa aja pasti muncul. Jadi untuk meminimalisir kita pakai ini coffee sifter. Jadi tujuannya adalah untuk mengoptimalkan ekstraksi si kopi karena partikel kopi yang bakalan kita seduh dia bakalan sama semua nih partikelnya, jadi ekstraksinya lebih bagus ketimbang ketika kita grind terus ini nggak kita keluarin yang halus-halusnya, dia bakal mengganggu ekstraksi teman-teman yang lain yang ukuran size partikel kopinya itu beda gitu. Jadi aku bakalan bandingin satu yang pakai ini, satu lagi yang nggak pakai ini, kita bakalan bandingin rasanya gimana dengan kopi yang sama dan rasio yang sama. Oke, pertama aku mau timbang kopi dulu. Jadi kita pakai kopi apa ya? Nih, kita pakai kopi Logedang. Nah, teman-teman kalau mau kopi Logedang ada di Tokopedia-nya kita. Nanti bisa kunjungi link di deskripsi. Jadi aku mau pakai 10 gram aja. Pakai 10 gram. Oke. Sini kita taruh pertama 10 gram. Kemudian yang kedua. Oke. Jadi ini aku bakalan giling dan seduh dengan rasio dan grain size yang sama. Ini yang pertama ya. Aku bakalan nyeduh di angka 5. Kita masukin, terus kita tampung di sini. Oke, ini yang pertama, aku taruh dulu di sini ya. Yang kedua, ini yang bakalan nggak aku saring, tapi ini langsung aku seduh. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, di atasnya pasti ada pecahan-pecahan atau gilingan yang beda dari teman-teman yang lain. Jadi kenapa logikanya grinder itu bisa harga puluhan juta, bisa harga belasan juta, karena dia adalah konsistensi dan hasil gilingan yang seragam. Jadi itu yang dikejar gitu dari grinder-grinder yang mahal. Tapi solusinya ya kalau belum punya budget kita bisa pakai nih, pakai coffee sifter. Oke, ini yang nggak aku saring. Kemudian ini bakalan aku saring dulu. Jadi caranya gampang aja sih, dikocok-kocok gini, nggak usah lama, 1 menitan, lama ya. Kocok-kocok. Oke. Nih teman-teman bisa lihat partikel yang halus bakalan jatuh ke bawah. Nih teman-teman bisa lihat. Jadi kita untuk menghindari ekstraksi yang nggak maksimal,
sebaiknya ini dibuang sih. Kenapa? Karena ini bisa berpotensi membuat rasa si kopi menjadi bitter, mungkin menjadi nggak clean. Mungkin nanti kita langsung bedain ya. Aku kocok sedikit lagi. Oke. Jadi ini hasil yang udah aku saring. Teman-teman bisa lihat. Ini yang disaring, ini yang nggak disaring ya. Jadi sekarang bakalan kita seduh rasio 10 gram 1:13 aja, suhu 90. Jadi ini aku mau simpel aja ya, kita pakai sistem tubruk aja. Dan ini juga berpengaruh untuk semua drip alat seduh ya. Mau pakai V60, pakai Kalita, mau pakai apapun. Kalau kalian saring pakai ini pasti hasilnya lebih maksimal. Oke, sekarang kita tunggu 4 menit. Oke teman-teman, sambil nunggu ini 4 menit, aku mau ngeluarin partikel kopi bubuknya yang halus yang berhasil disaring oleh alat ini. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi aku tadi gilingnya nomor 5 nih. Nomor 5 itu kan kasar kalau di N600. Seharusnya partikel seperti ini nggak keluar gitu. Tapi yang namanya grinder pasti punya kekurangan dan punya kelebihan. Dan aku yakin di setiap grinder pasti punya sisa-sisa kopi yang halus seperti ini gitu. Jadi ya salah satu solusinya pakai ini. Jadi inilah kopi yang bakalan kita buang. Dan ini biasa kurang 1 gram sih dari total gramasi yang pertama, bisa kurang 1 gram atau 2 gram gara-gara bubuk kopi yang halus ini. Oke teman-teman, udah 4 menit. Sekarang kita break dulu. Kita buang ampas-ampasnya di atas biar enak nyeruputnya. Oke, jadi kita cari perbedaan antara kopi yang diseduh dengan coffee powder shifter ini tadi yang pakai penyaring dan ini yang enggak. Kita cari perbedaannya. Oke, kita rasain dulu yang pertama. Ini yang pakai penyaring ya. Dari sedotan yang pertama, dari sedotan ya. Udah begitu kontras sih perbedaannya ya. Yang pertama adalah, tunggu aku coba sekali lagi. Yang pertama adalah yang begitu langsung terngiang di kepala. Yang pakai coffee shifter ini rasanya udah pasti lebih clean daripada ketimbang yang enggak. Kenapa? Karena dari sisi logikanya aja ekstraksinya pasti lebih bagus yang ini daripada yang ini. Karena ini masih ada partikel kecil halus di dalam yang mengganggu ekstraksi teman-teman partikelnya yang lain gitu. Jadi ini lebih clean, itu yang pertama. Nanti teman-teman bisa coba sendiri lah ya di rumah. Tapi ini kan pendapat. Ini kan pendapatku mengenai shifter penyaring. Oke, yang kedua adalah balik lagi seperti yang aku bilang pertama tadi. Di kopi yang nggak disaring ini masih ada bitter sedikit dan ada kelat sedikit yang dimana itu nggak muncul nih di kopi yang pakai penyaring. Nah teman-teman bisa coba juga. Mungkin ada pendapat lain, tapi ini yang aku rasain ya. Kemudian sweetnya lebih terasa di sini daripada yang nggak disaring. Dan yang terakhir adalah
asam atau acid yang lebih nyaman tanpa ada gangguan rasa yang ada di kopi yang pakai coffee shifter gitu. Jadi dari semua rangkaian yang aku bilang tadi, mungkin secara logikanya adalah ekstraksi itu sangat menentukan nanti gimana hasil akhir kopi kalian. Ya, salah satunya untuk membantu ekstraksi yang maksimal adalah kita pakai ini, penyaring kopi. Coba sekali lagi. Ya, betul. Jadi untuk teman-teman yang mau hasil seduhannya lebih maksimal, mau itu pakai Kalita, mau pakai V60, mau tubruk, mau apapun itu, teman-teman bisa coba pakai coffee shifter ini. Harganya murah meriah aja, 100 ribuan. Nah, teman-teman bisa lihat di link deskripsi di bawah. Oke teman-teman, jadi itu tadi review mengenai coffee powder shifter. Jadi ini mereknya Jinsea, dan ini ada berbagai macam merek, ada Latina, ada berbagai macam. Dan ini ada versi murahnya dari Kruf yang harganya kalau nggak salah gue 3 jutaan dengan fungsi yang sama, tapi Kruf itu lebih detail dia karena ada beberapa layer yang bisa disaring. Tapi ya itu tergantung kalian. Jadi untuk tahap pemula, untuk teman-teman barista pemula yang baru memulai, nggak ada salahnya kita coba nyeduh pakai ini dengan hasil yang pastinya lebih maksimal, dan kalian harus cobain pakai coffee powder shifter. Jadi itu aja video kali ini dari aku Dika, dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Terima kasih teman-teman yang terus dukung. Jangan lupa di like, comment, dan share. Juga di subscribe. Kalau nggak suka videonya bisa di dislike. Kalau suka teman-teman bisa di like. Itu aja kali ini dari aku Dika, dari Biji Hitam Brastagi. Assalamualaikum.